Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwarar Sirait menyampaikan pernyataan bahwa persembahan Natal Nasional 2025 akan diberikan untuk Palestina. Hal itu disampaikannya pada Senin, tanggal 16 November 2025 saat rapat persiapan Natal Nasional di PGI Salemba, Jakarta Pusat. Marwarar selaku Ketua Panitia Natal Nasional mengatakan bahwa seluruh dana persembahan Natal akan diserahkan kepada rakyat Palestina melalui Duta Besar Palestina. Alasan dari keputusan ini menurut Marwarar adalah alasan kemanusiaan. Mekanisme bantuan untuk Palestina gimana, Pak? Nanti persembahannya nanti dikumpulkan, bagaimana diserahkan sama Pak Dubes Palestina yang kita akan undang di acara perayaan. Boleh dijelaskan alasan kenapa Natal tahun ini dipersembahkan untuk Palestina gitu, Pak? Karena kita melihat Palestina itu soal kemanusiaan. Kita mendukung langkah-langkah Bapak Presiden, umat Kristen di Indonesia, umat Kristiani di Indonesia mendukung langkah-langkah. Beliau begitu gigih memperjuangkan itu, dan kita juga ingin memberikan persembahan yang dikumpulkan pada saat Natal itu untuk perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaannya berupa apa, Pak? Persembahannya, Dek. Persembahan itu uang, ya, yang dikumpulkan di situ. Uang. Nanti berapa jumlahnya, apa yang terkumpul di situ, ya. Jadi itu kita belum tahu berapa karena akan terkumpul pada saat ibadah itu, ya. Tapi Dubes Palestina sudah confirm, Pak? Ya, tentu kita undang, kita undang, ya. Oke, makasih ya. Mohon doanya ya. Pernyataan Marwarar ini memicu keberatan dari umat Kristen Indonesia. Hampir mayoritas umat Kristen menolak pernyataan Marwarar Sirait. Mereka tidak sudi uang persembahan Natal mereka dikirimkan ke Palestina. Terutama Kristen Batak. Mereka menolak keras usulan Marwarar yang berasal dari suku Batak Kristen juga. Mayoritas umat Kristen Indonesia memang mendukung Israel, termasuk kelompok Batak Kristen. Kalau Batak Muslim yang berada di bagian selatan, itu jelas mendukung perjuangan Palestina dari penjajahan Israel. Sadarion hari ini Tuhan. Awalnya, alasan ketidaksetujuan umat Kristen adalah masih banyak yang perlu dilakukan di dalam negeri, seperti gereja yang rusak, kemiskinan di kantong-kantong Kristen. Itu saja dulu yang harus diprioritaskan, kata mereka. Ngapain memberikan ke Palestina, padahal dalam negeri masih membutuhkan. Kalau pikiranmu stres, penat, healing, atau berobat ke psikiater, ke psikolog, berobat, ya. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti rakyat, ya. Di negerimu sendiri, ya, puluhan juta penduduk butuh pertolongan. Jutaan orang tinggal di bawah kolong jembatan, di gubuk-gubuk, ya. Nggak kau pikirkan itu tugasmu, ya, Menteri Perumahan Pemukiman, tugasmu itu, ya. Banyak orang tinggal di bawah kolong jembatan, beralaskan karton, ya, di gerobak-gerobak sampah, rumahnya bahkan mau tumbang, atap bocor, lantai tanah. Itu kau pikirkan, gak usah yang lain-lain, ya, ya, gak usah yang lain-lain. Ketika ada nanti minoritas digusur saat ibadah, ditutup saat ibadah, kau diam, ya. Jauh dari matamu kau pikirkan, yang dekat di matamu nggak kau pikirkan, nggak kau lihat, nggak kau rasakan, ya. Apalagi yang mau kau jilat? Udah jadi menterinya kau, apalagi yang mau kau cari? Nggak usah gitu-gitu kali lah, ya. Ya, di Bonapasugimu masih banyak orang yang kelaparan, ya. Iya. Nggak usah gitu-gitu kali, ya. Biasa aja, udah dapatnya menteri, apalagi mau kau cari? Mau udah semut di seberang laut bisa dilihat oleh Marwarar, tetapi gajah di depan pelupuk matanya tidak terlihat. Mengapa saya mengatakan demikian? Silakan lihat yang berikut ini.
Oke, independen. Ya, jadi hujan langsung. Di gereja dari Bapak Pendeta Laurens Temu. Memberikan persembahan yang dikumpulkan pada saat Natal itu untuk perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaannya berupa apa, Pak? Persembahan. Itulah realitanya. Bagaimana pendapat kalian, saudara-saudara, terutama halak kita? Ada juga yang menyarankan bantuan donasi Natal bersama itu diberikan kepada umat Kristen Nigeria saja. Karena umat Kristen di Nigeria mengalami kesulitan. Shalom Pak Menteri yang kami hormati, sebagai orang percaya, kami kaget dan sedikit menyesal kenapa persembahan yang dikumpulkan umat pada perayaan Natal harus diberikan kepada Palestina dengan alasan kemanusiaan. Bukannya kami tidak setuju, tetapi coba Pak Menteri membuka mata untuk melihat apa yang terjadi di Nigeria, di mana di sana terjadi pembunuhan massal, penganiayaan, kemiskinan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang percaya di sana. Di Palestina sudah banyak yang membantu, bahkan Indonesia sendiri seringkali membantu Palestina. Sedangkan di Nigeria tidak ada yang membantu. Apakah di Nigeria itu juga bukan alasan kemanusiaan? Pak Menteri, coba berpikir kembali agar supaya uang persembahan Natal itu dapat disalurkan dengan benar. Tuhan memberkati. Saya masih ingat betul ketika kejadian-kejadian pengeboman di rumah ibadah. Misalnya di Gereja Katolik Surabaya, lalu mengatakan haram ketika mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada umat yang merayakannya. Haram, Pak, di bold dan di underline. Terus terang, saya yakin Bapak Marwarar juga menjadi satu perasaan yang sedih ya Pak, kenapa kita sesama warga negara Indonesia meskipun berbeda tapi dikata-katain haram. Namun lucunya kan ketika dikatain haram, kafir dan lain-lain, kok bisa ya mereka juga mau menerima uang persembahan atau uang kolekte dari umat beriman, umat beragama yang merayakan Natal. Ini agak ngaco nih. Orang Palestina tidak meminta bantuan Kristen Indonesia. Orang Arab banyak yang membantu orang Palestina. Mereka orang Arab kaya-kaya, banyak uangnya. Yang mengusulkan bantuan itu dari kalian sendiri, kalian Kristen. Marwarar Sirait, bukan permintaan umat Muslim. Pada tanggal 24 sampai 25 November, daerah Tapanuli mengalami banjir besar. Kemudian diubahlah narasinya. Bukan lagi tentang gereja yang rusak, atau kemiskinan di Indonesia yang besar, kemiskinan di kantong-kantong Kristen di daerah Indonesia Timur. Sekarang narasi menjadi sebaiknya bantuan persembahan Natal nasional itu untuk daerah Siboga, Tapanuli Tengah saja, untuk daerah-daerah kantong Kristen yang mengalami kesulitan dalam musibah ini. Pada saat Marwarar Sirait mengatakan persembahan akan diberikan ke Palestina, pada tanggal 16 November, bencana banjir Tapanuli belum terjadi. Banjir Tapanuli itu terjadi tanggal 24 sampai tanggal 25 November. Kemungkinan besar Marwarar akan memberikan donasi untuk daerah musibah di Tapanuli. Kepada Bapak Marwarar Sirait, Ketua Panitia Natal se-Indonesia, Bapak membuat persembahan Natal akan dialihkan ke negara Palestina. Oke Bapak, kita tidak salah membantu negara atas dasar kemanusiaan. Tapi Bapak lihat dulu saudara kita yang ada di Sibolga. Mereka sedang mengalami bencana Pak. Banyak korban jiwa, kehilangan rumah. Saya dengar dana yang sudah terkumpul itu lumayan banyak Pak. Sudah lumayan banyak. Ya. Saya berharap Pak, ya, sebagai orang Kristen, sebagai sama orang Batak, ya, Bapak juga Batak kan? Bukalah hati Bapak untuk saudara kita yang ada di Sibolga. Lihatlah jeritan mereka Pak. Kalaupun tidak semua bisa Bapak bagi,
persembahan Natal itu ke Sibolga paling tidak bagi dua, Pak. Bagi dua, Pak. Kita seharusnya ya membantu saudara kita dulu, baru orang lain, Pak. Tanggapan saya tentang pernyataan Marwarar Sirait akan memberikan sumbangan persembahan Natal ke Palestina. Kalau aku pribadi ya, saya marah, emosi. Kalau mungkin di depan saya ini si Marwarar Sirait mau tempeling bebene. Hurura aru-aru naik. Tapi saya menyikapinya cuman saran bagi yang ikut Natal nasional, sumbangan kalian itu cukuplah kalian buat doa di amplop, masukkan ke kantong persembahan buat warga Palestina. Jadi untuk uang persembahan kalian gak usah kasihkan ke kantong persembahan, langsung kirimkan kalian lah, berdonasilah ke kalian itu ke rumah sakit, ke angker yang ada di Indonesia ini, atau ke panti asuhan, panti jompo, masih banyak. Kalau saya sarankan gak usah Natalan, itu saya salah besar. Tidak bisa diharapkan kelompok ini. Kita baru saja disuguhi berita tentang eksperimen sosial seorang perempuan muda Amerika yang berpura-pura minta susu ke gereja-gereja Amerika. Apa yang dia dapatkan? Menurut perempuan yang bernama Nikali ini, tidak ada yang merespon, tidak ada yang memberikan secara langsung apa yang dia minta. Padahal di eksperimen itu dia benar-benar membutuhkan. Bahkan di latar belakangnya dibuat suara bayi yang sedang menangis. Jadi siapapun yang mendengar itu akan tersentuh hatinya kalau dia punya belas kasih. Wanita ini ngebuat jutaan masyarakat Amerika kaget karena eksperimen sosialnya tentang susu formula. Dia pura-pura jadi ibu yang kesulitan untuk minta susu formula antara masjid dan gereja. Puluhan gereja menolak dan ternyata satu masjid yang dihubungi langsung menerima dan memberikan susu formula tersebut. Eksperimen sosial ini dilakukan oleh wanita bernama Nikali Monroe, teman-teman. Jadi dia itu bekerja sebagai konselor kecanduan benda haram. Jadi pada intinya di dalam pekerjaannya itu, dia itu selalu ngomong ke kliennya untuk pergi aja ke gereja agar dapat bantuan. Nah, di situ dia ngerasa kalau banyak gereja di Amerika Serikat yang nggak benar-benar nolong masyarakatnya nih. Akhirnya dia nguji tempat ibadah, khususnya gereja-gereja di daerahnya. Sebenarnya ini dikhususkan untuk gereja aja ya, bukan untuk membandingkan antara masjid dengan gereja. Jadi dia ngehubungin puluhan gereja di daerahnya untuk meminta susu formula bayi. Dan berpura-pura menjadi ibu yang kesulitan serta membutuhkan bantuan susu formula. Hasilnya mencengangkan. Puluhan gereja di Amerika itu nolak permintaannya dengan berbagai macam alasan. Padahal ini untuk kebutuhan yang mendesak banget kan. Nah, akhirnya Nikali punya ide untuk hubungi masjid terdekat aja deh, yaitu Masjid Islamic Center of Charlotte. Hasilnya mengejutkan. Pengurus masjid itu langsung menanyakan jenis susu apa yang dibutuhkan, tanya lokasi tempat tinggal Nikali, dan memberikan susu tersebut. Eksperimen ini buat jutaan masyarakat Amerika kaget banget dan nangis. Bahkan gak menyangka karena selama bertahun-tahun mereka tuh selalu berdonasi ke tempat ibadah, teman-teman, khususnya gereja di Amerika. Namun kemana uang donasi tersebut? Bukankah uang donasi itu dimaksudkan untuk menolong manusia yang membutuhkan bantuan, tutur warga Amerika. Eksperimen seperti ini dianggap wajar dilakukan di Amerika Serikat karena mereka merupakan negara sekuler, jadi memisahkan antara agama dan pemerintahan. Pokoknya maksud dan tujuan mereka tuh lebih kepada kritik terhadap institusi, bukan pertikaian antar agama. Donasi gereja mereka untuk mereka saja. Begitu juga donasi dari acara Natal bersama mereka di tahun 2025 ini untuk mereka saja. Untuk perbaikan gereja mereka yang rusak, untuk umat Kristen yang sedang mengalami kesulitan hidup, yang sedang butuh pertolongan, butuh bantuan, untuk membangun daerah-daerah mereka yang memerlukan bantuan. Untuk Palestina, umat Muslim saja yang memperbaikinya. Muslim banyak kok donaturnya. Lihat saja nanti, Gaza akan dibangun kembali oleh negara-negara Muslim dengan baik. Terima kasih sahabat-sahabat telah berkunjung ke channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.